Dan kepada Anda-Anda yang berdoa supaya Pak Saifuddin kena azab daripada Tuhan Anda, ingat, kuasa Yesus mematahkan segala kuasa Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya melihat di channel saudara kita dari seberang, channel tetangga kita Bapak Ibu, bukan satu channel. Ada banyak channel yang saya lihat bahwa mereka ramai-ramai memberitakan di mana Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim kena azab dari Tuhan mereka. Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim dikabarkan oleh channel sebelah, bukan satu channel, ada banyak channel mengabarkan bahwa Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim itu kena azab dari Tuhan mereka. Bahkan ada yang memberikan informasi kalau Pak Saifuddin Ibrahim itu sudah mati Bapak Ibu. Dan yang memberikan informasi ini bukan orang awam, bukan orang sembarangan orang yang paham agama, orang yang paham Al-Quran, orang yang paham hadis, orang yang paham akidah. Tetapi orang yang paham itu semuanya hari-hari ini memberikan informasi kepada khalayak umum, kepada khalayak ramai, bahwa Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim kena azab dari Tuhan mereka. Nah, ini jelas sekali penyesatan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saya belum pernah melihat orang Kristen yang diazab oleh Tuhan agama lain. Ya, belum pernah. Kalau orang agama lain itu kena azab, itu sering kita lihat. Seperti yang kendutin Alkitab dan yang menantang Tuhan Yesus. Dia berkata apa? Apakah dalam waktu sebulan saya kena azab dan saya meninggal dunia? Setelah dia buat video nantangin Tuhan kentutin Alkitab, tidak lama, hanya berselang beberapa menit, langsung jatuh di kamar mandi, terkapar, stroke. Dan beberapa bulan kemudian, orang tersebut yang menentang Tuhan Yesus dan kentutin Alkitab meninggal dunia dalam keadaan yang sangat membuat kita elus dada ketika melihat kondisi akhir hayat hidup para penghujat Hamasyah, para penghujat Kristus. Kita juga melihat gurunya Zulkarnain. Tahunan dia mengalami sakit. Tidak ada satupun dokter yang bisa memprediksi sakit apa yang dialami oleh gurunya si Zulkarnain, yaitu Ahmad Dedet. Meninggal dalam keadaan mengenaskan ketika dan setelah dia menghina dan menghujat Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu, saya belum pernah melihat seperti yang saya katakan barusan, orang Kristen kena azab dari Tuhan agama mereka. Belum pernah saya lihat. Kenapa Bapak Ibu? Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Kuasa kegelapan dipatahkan di dalam nama Yesus. Segala azab dipatahkan di dalam nama Yesus. Sakit penyakit dipatahkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Ya, bahkan orang mati bisa bangkit. Dan itu tercatat, tertulis dalam Alkitab. Ketika Yesus memanggil, orang itu yang sudah meninggal bisa bangkit kembali, bisa hidup kembali Bapak Ibu. Ini kenapa? Di dalam nama Yesus ada kuasa, ada power, ada otoritas. Tetapi Tuhan-Tuhan yang lain Bapak Ibu tidak mempan. Dia mengazab kita, sehebat apapun dia berdoa kepada Tuhannya supaya orang Kristen kena azab, supaya Bapak Pendeta Saifuddin kena azab, dipatahkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mereka Bapak Ibu dipatahkan dalam nama Yesus. Ya, maka kita sangat bangga. Yesus Kristus bukan saja menjamin keselamatan kepada kita, bukan saja dia memberikan hidup yang kekal kepada kita, bukan saja dia berikan tempat yang layak bagi kita, bukan saja dia berikan tempat surga bagi kita, tetapi dia juga memberikan keamanan
kepada kita masa kita hidup di dunia ini. Ada keamanan Tuhan, ada jaminan Tuhan, ada proteksi Tuhan kepada kita orang yang percaya dan bergantung kepadanya. Makanya jangankan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim kena azab di Amerika, beliau aman-aman di sana, sehat walafiat, tambah diberkati, pelayanannya diberkati, berkatnya diberkati, kesehatannya diberkati, dan semakin semangat di dalam bersaksi, memberitakan Injil, membongkar semua yang selama ini disembunyikan. Semakin semangat beliau membongkar, Bapak Ibu. Dewi Bulan juga, banyak sekali orang berdoa kepada Tuhannya supaya Dewi Bulan disiksa, Dewi Bulan mendapat siksaan, Dewi Bulan mendapatkan azab. Tapi kita melihat hari-hari ini Dewi Bulan tambah semangat, tambah sukacita dalam pelayanan, tambah banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan, dan tambah semangat, gigih di dalam membongkar apa yang selama ini disembunyikan, Bapak Ibu. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-18, di situ dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, ini kata Yesus dalam Injil Matius 28 ayat 18, kepadaku, kata Yesus Hamasiah, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga dan di bumi. Saya ulangi, Yesus mendekati mereka, mendekati para murid. Dan malam ini, kali ini Yesus mendekati kita semuanya. Yesus berkata kepada kita, firman-Nya berkata kepada kita semuanya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi tidak ada kuasa yang ada di dunia ini yang mampu menandingi kuasa Yesus Kristus. Kenapa? Karena segala kuasa baik di surga maupun di bumi itu ada di dalam genggamannya Yesus Hamasiah. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang sudah sejak lahir saudara percaya kepada Yesus Hamasiah. Jangan sampai saudara meninggalkan iman percaya saudara. Jangan sampai saudara menyangkal Yesus Hamasiah. Di luar dia tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Di luar dia tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Di luar dia tidak ada kehidupan yang kekal. Di luar dia tidak ada yang memproteksi keselamatan jiwa kita, Bapak Ibu. Maka saudara harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Saudara harus menjaga iman percaya saudara. Dan tanamkan dalam hati dan pikiran saudara firman yang hidup. Dan saudara harus menghidupkan firman sehingga orang-orang melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri saudara. Jadi saya ulangi, Injil Matius 28 ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, di surga dan di bumi. Ini Bapak Ibu. Lalu kata firman Tuhan dalam Injil Yohanes 18 ayat yang ke-37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kita melihat Bapak Ibu, ada banyak sekali orang-orang di luar itu, mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka bukan berasal dari kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati. Orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan, maka orang itu tidak berasal dari kebenaran. Secara otomatis, kalau bukan berasal dari kebenaran, orang tersebut berasal dari kegelapan. Ya, kalau tidak benar, ya pasti orang tersebut berasal dari kegelapan. Makanya antara gelap dan terang tidak akan bisa bersatu.
Ketika kita memberitakan firman, kita menyampaikan firman, kita bersaksi tentang Hamasyah, banyak orang mencemooh, menghina, mengolok-ngolok, bahkan mencaci maki, ada yang mengancam kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka bukan berasal dari kebenaran, tetapi mereka berasal dari kegelapan Bapak Ibu. Gelap dan terang jelas tidak akan bisa bersatu sampai selama-lamanya. Gelap dan terang tidak akan bisa bersatu, dan kegelapan itu terus memberontak. Kegelapan itu tidak akan senang ketika melihat orang ada dalam kebenaran. Maka kuasa kegelapan mencoba untuk mempengaruhi banyak umat manusia, supaya tidak ada umat manusia yang tinggal dalam kebenaran. Maka jelaslah seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Seandainya waktu tidak dipersingkat, bisa-bisa orang yang beriman tidak ada yang selamat. Orang yang percaya tidak ada yang selamat. Kenapa tidak ada yang selamat? Padahal orang itu sudah percaya, sudah beriman. Dikarenakan Bapak Ibu, kuasa kegelapan itu semakin hebat mereka bekerja mencari orang-orang yang tinggal dalam kebenaran, digoda, dihasut, supaya orang yang tinggal dalam kebenaran ini bisa meninggalkan kebenaran dan mereka menjadi pengikut kuasa kegelapan. Dan ini banyak sekali kejadian, saudara. Kita sering mendengar si A menyangkal imannya, si B menyangkal imannya. Hal yang sangat sepele, orang tersebut bisa menyangkal iman percayanya kepada Yesus. Maka dia berkata, orang yang menentang dia, orang tersebut bukan berasal dari kebenaran. Kenapa? Karena mereka tidak mendengar suara firman. Nah, saya ulangi. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesua, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah, setiap orang yang berasal dari kebenaran, maka orang itu pasti mendengarkan suara Tuhan, pasti mendengarkan suara firman. Maka orang yang tinggal dalam kebenaran, orang tersebut dituntun oleh firman. Firman yang menuntun orang yang tinggal dalam kebenaran. Firman yang jalan di depan, orang yang tinggal dalam kebenaran itu jalan di belakang firman. Jadi firman dan kita memegang firman, sehingga kita tidak tersesat. Kita yang di belakang firman ini, kita memegang firman, sehingga kita tidak tersesat. Dan firman akan memegang kita, sehingga kita tidak terlepas. Saya ulangi Bapak Ibu, ketika kita berjalan dan membiarkan hidup kita dipimpin oleh firman, maka kita memegang firman tersebut. Dan ketika kita berada dalam kebenaran dan kita mau dipimpin oleh firman itu, maka firman itu sendiri akan memegang tangan kita. Supaya apa? Supaya tidak lepas ikatan kita Bapak Ibu. Karena kedagingan kita ini begitu kuat, saudaraku. Ya, kedagingan kita ini begitu kuat. Ketika kedagingan kita begitu kuat, kita mau lepas firman, maka firman ini tidak akan melepaskan kita. Dan dia akan menyadarkan kita, akan menginsafkan kita. Maka sering-seringlah berdoa dan berpuasa. Karena untuk menghancurkan kedagingan, hanya dengan doa dan puasa. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta ialah bagi berbahagialah sekali lagi saudara yang sudah duluan mengenal Kristus, mengenal kebenaran. Jangan sampai saudara menyangkal iman percaya saudara. Kami yang datang belakangan, yang mengenal firman belakangan, kami sulit sekali Bapak Ibu. Kami terpisah dari keluarga, kami ditolak oleh keluarga, kami tidak diterima oleh keluarga saudara. Kami tidak dianggap oleh keluarga. Kami ini dianggap anak durhaka. Kami dianggap anak yang tidak berbakti kepada orang tua, karena menyangkal agama kami. Percaya kepada Yesus Hamasyah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang peduli kepada kita, Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada kita dalam pribadi Adonai Yesus Hamasyah, Yesus Kristus. Maka jangan sampai saudara
meninggalkan dia. Kami untuk ikut firman Bapak Ibu itu penuh dengan perjuangan. Belum lagi kami sering mendapatkan ancaman demi ancaman. Apalagi kami dalam memberitakan firman Tuhan, dalam memberitakan Injil, bersaksi Bapak Ibu, sering sekali mendapatkan ancaman. Tetapi firman Tuhan yang kuat, gagah, perkasa, yang tidak bisa dikalahkan oleh ilah bangsa-bangsa atau ilah akhir zaman. Firman itulah yang menguatkan kami. Firman itulah yang memampukan kami. Firman itulah yang mengiring kami Bapak Ibu, sehingga kami tidak akan lepas daripadanya, dan kami terus bersaksi tentang kebenaran itu, tentang firman yang nuzul dari surga menjadi manusia yang sempurna. Haleluya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama ini selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung doa Bapak Ibu, dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu, karena kita fokus hari-hari ini melakukan penginjilan ke pedalaman-pedalaman. Dan saya sudah 2 hari ada di daerah Pangkalan Bun. Bapak Ibu dukung dalam doa, di mana tanah yang kita pijak itu diberikan oleh Tuhan. Tanah yang kita pijak diberkati oleh Tuhan. Orang yang kita jumpai merasakan kuasa Tuhan. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini memberikan kekuatan kepada kita, meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus. Dan di akhir video saya selalu berkata bahwa mari kita beri teguh di atas pondasi iman yang benar. Di luar dia tidak ada keselamatan. Dan kepada Anda yang berdoa supaya Pak Saifuddin kena azab daripada Tuhan Anda, ingat, kuasa Yesus mematahkan segala kuasa Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini. Oke? Jadi jangan baper. Mari berjalan di rel masing-masing. Jangan ketika dibuka data Anda tidak terima, lalu benturkan dengan hukum penistaan agama. Data dilawan dengan data. Sekalipun itu pahit, terimalah data yang ada, yang lagi dibukakan. Karena ini zaman internet. Kalau Anda tidak membukakan data yang ada, maka kamilah yang akan membukakan data yang kami dapatkan, ya tentu bersumber dari iman Anda. Jangan nanti Anda katakan bahwa kami adalah menyebarkan berita hoax, lalu dibenturkan dengan hukum penistaan agama, padahal sumbernya jelas, datanya ada. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasi Ruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam Mortadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget. Terima kasih.